Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Abah MUDJIBI atau Kiai Haji MUDJIBI. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Kiai Haji Mujibi, atau yang lebih dikenal dengan Abah Mujibi, adalah seorang ulama karismatik asal Serang Banten yang dikenal luas karena keilmuan, kesederhanaan, dan keteladanan akhlaknya. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Awabin yang berlokasi di Desa Teras Tonjong, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Abah Mujibi adalah cucu dari Kiai Haji Ilyas, salah satu murid dari ulama besar Banten, Imam Nawawi Al-Bantani, yang dikenal sebagai tokoh ulama internasional dan pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram, Mekah. Abah Mujibi merupakan generasi ke-6 dari jalur keilmuan tersebut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak kecil, Abah Mujibi telah menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu agama. Beliau menempuh pendidikan dengan berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain di wilayah Banten, bahkan hingga ke Solo Tigo. Kemungkinan yang dimaksud adalah pesantren Tremas atau sekitar Jawa Tengah dan juga Semarang, Jawa Tengah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam perjalanannya menuntut ilmu, beliau juga mengikuti kegiatan pasaran atau ngaji kilatan di wilayah Jawa Timur bersama sejumlah ulama besar Banten seperti 1. Abuya Damanhuri, Pandeglang. 2. Abuya Lujen, Pelamunan. 3. Abuya Munfasir, Ciomas, Padarincang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Abah Mujibi juga dikenal sebagai seorang ahli tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, sebuah tarekat sufi yang banyak dianut oleh para ulama Nusantara. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau pernah menulis sebuah risalah kitab kecil mengenai tuntunan salat. Namun sangat disayangkan, karya beliau tersebut sempat dipublikasikan ulang oleh pihak lain, disebut dalam catatan sebagai Kiai Haji Hairudin, seorang penulis terkenal dari Banten, dengan mengubah nama pengarang tanpa mencantumkan nama asli Abah Mujibi. Meskipun demikian, beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan justru menunjukkan akhlak mulia dan kesabaran luar biasa, sikap yang menjadi cermin dari keikhlasan dan tawadu beliau. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kehidupan Abah Mujibi sangat sederhana. Beliau tidak menunjukkan tanda-tanda kemewahan atau kemuliaan secara duniawi. Penampilannya yang sangat bersahaja membuat beliau mudah diterima dan dekat dengan masyarakat. Rumah beliau bahkan dikelilingi oleh kamar-kamar para santri, sebagai simbol bahwa kehidupannya dikhususkan untuk mengabdi kepada ilmu dan umat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam kesehariannya, Abah Mujibi tak hanya mengajar santri di pesantren, namun juga aktif membina masyarakat sekitar. Gaya bicara yang lembut, ramah, dan penuh hikmah membuat siapapun merasa damai ketika mendengar petuahnya. Bahkan, beliau tidak pernah memarahi santri secara langsung, melainkan menegur dengan halus melalui pengajian atau taklim, menggunakan perumpamaan atau menyebut si fulan sehingga teguran tersebut terasa masuk ke dalam hati tanpa menyakiti. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Abah Mujibi sangat menekankan dua nilai dasar dalam pendidikan akhlak para santrinya, yaitu ikhlas dan sabar. Beliau meyakini bahwa dengan nilai-nilai tersebut, santri akan menjadi pribadi yang optimis,
tangguh, dan siap memulai dari nol, berjuang demi agama dan bangsa tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Nilai inilah yang menjadi inti dari pengabdian ala Abah Mujibi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa santri beliau dilatih untuk belajar, berkhidmat, dan menolong sesama dengan penuh keikhlasan. Karena pola pengabdian inilah, Abah Mujibi sangat dicintai, dipercaya oleh masyarakat, bahkan menjadi tempat mengadu berbagai persoalan dan menjadi penengah dalam berbagai permasalahan sosial. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2010, Abah Mujibi berpulang ke rahmatullah. Kabar wafatnya beliau membuat masyarakat dan para santri menangis haru. Linangan air mata mengiringi kepergian seorang ulama yang sangat dihormati dan dicintai. Kesederhanaan, keikhlasan, dan ketawaduan beliau telah menorehkan kesan yang mendalam di hati masyarakat Banten, khususnya di wilayah Kragilan dan sekitarnya. Sosok beliau akan terus hidup dalam kenangan dan amalan para santri dan masyarakat yang pernah merasakan bimbingan serta sentuhan spiritual dari beliau. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note: kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.